Siswi pengkritik Pemkot Jambi ngaku salah katanya. Mahfud MD katanya statement dari Pak Mahfud nih bilang nggak semua yang viral itu bener. Why? Biar berproses dulu sampai dia guling-guling. Astaga. Sumpah ini bapak-bapak ibu-ibu ini kayak nggak, ya salam. Iya. Harus ditandatangan. Iya, memaksa untuk menandatangani nanti. Apa yang ditandatangan? City people, welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Nggak tahu nadanya di mana. Dua tapi mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silahkan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santuy. Linknya ada di deskripsi. Nyonyo kedinginan, Mamang bindeng. Yoi, combo kita malam minggu ini ya, Nyo. Combo. Tapi tadi aku suara dua bener. Ini satu pipa begitu suara dua. Gak tahu nadanya di mana, Mamang. Gak percaya dia mah. Langsung aja kita akan ini, Nyo. Hari ini masih ingat si siapa namanya? Syafrida, Syarifah, siapa yang siswi Jambi itu, ingat nggak? Ya itulah pokoknya masih siswi Jambi itulah ya. Yang bikin salfok. Membagong kan? Nggak habis pikir. Ada artikel kayak begini meluncur. Jos. Nih, siswi pengkritik Pemkot Jambi ngaku salah katanya. Mahfud MD katanya statement dari Pak Mahfud nih bilang nggak semua yang viral itu bener. Why? Ada lagi. Oh, Fadia namanya. Fadia ya. Nih, Mahfud soal siswi SMP kritik Pemkot Jambi itu katanya memfitnah dan sudah minta maaf. Yakin nih Pak Mahfud bener nih kayak gini? Aku nggak percaya sejujurnya loh. Gimana maksudnya? Jadi statement dari Pak Mahfud bilang itu katanya si Fadia itu bohong. Dia fitnah, udah minta maaf gitu. Oke. Shock kan? Kayak nggak percaya kan statement itu keluar dari Pak Mahfud? Ya. Memang bener keluar, tapi diusut lah sama partai sosmed, sama para netizen. Kayaknya tahu deh siapa yang membisikkan hasil kasus ini ke Pak Mahfud, karena Pak Mahfud nggak turun langsung. Jadi Pak Mahfud tuh minta pokoknya ada tuh ibu-ibu perwakilan dari pusat gitu untuk bantu mengurusin. Berkaitan dengan statement awal Pak Mahfud yang bakal bilang mau ngedampingi gitu. Dia nunjuk orang. Nah, kemungkinan si orang yang ditunjuk itulah yang memberitahu hasilnya itu ke Pak Mahfud. Begitu kemungkinan ya. Nah, kita masih belum tahu. Kita selidiki bareng-bareng. Kita sekarang meluncur ke nextnya nih. Next. Nih Nyo, dari soal kekecewaan netizen nih pasca laporan dicabut ya. Ini komentar Mahfud MD soal SFA. Netizen bisa kecewa katanya. Ciki people. Play. Mahfud MD sebut SFA memfitnah kantor polisi. Siapa yang bisikin ya? Pasti ada pembisiknya. Menko Polhukam RI Mahfud MD mengungkapkan bahwa siswi SMP yang dikenal dengan inisial SFA telah meminta maaf atas kritiknya terhadap wali kota Jambi di platform media sosial. Mahfud MD juga menegaskan bahwa SFA dianggap bersalah dalam kasus kritik tersebut. Sebelumnya, SFA telah dilaporkan kepada Polda Jambi oleh seseorang atas dugaan pelanggaran UU ITE. Menurut perkembangan terbaru yang saya amati, anak yang dilaporkan memang telah terbukti bersalah. Dan dia sudah meminta maaf, ungkap Mahfud MD kepada para wartawan di Jakarta pada Selasa 6 Juni 2023. Selain itu, Mahfud juga menjelaskan bahwa tidak semua konten yang menjadi viral di media sosial merupakan kritik yang keras terhadap pejabat negara yang bersalah. Menurutnya, ada kemungkinan bahwa konten yang viral tersebut tidak sepenuhnya menyalahkan pejabat negara. Tidak semua konten yang menjadi viral menyalahkan pemerintah atau Polri adalah benar. Itulah sebabnya saya mengirim tim ke sana. Baru-baru ini, anak itu sudah muncul di televisi dan meminta maaf karena dia emosional dan telah memfitnah kantor polisi. Jelas Mahfud seperti dilansir Benanusa dari fifa.co.id. Bentar. Memfitnah kantor polisi? Kok kantor polisi? Siapa yang bisikin ya? Padahal Polda Jambi sendiri sigap membantu SFA. Dan Polda Jambi atau institusi Polri juga bukan objek kritik SFA. Semoga saja Pak Mahfud cuma kepeleset lidah saja. Atau tim yang dikirimnya salah kasih laporan. Itu kemungkinan. Meskipun demikian, Mahfud memastikan bahwa tindakan siswi SMP tersebut tidak akan terlewatkan.
Ia berkomitmen untuk menyelidiki kasus tersebut secara menyeluruh. Kami pasti akan menyelesaikan masalah ini. Kasus ini tidak akan terlupakan. Kami akan menanganinya, ucapnya. Sebelumnya, Mahfud MD telah menyatakan akan memberikan bantuan dan pendampingan kepada SFA. Yang di tweet itu siswi kan. SMP Negeri 1 Kota Jambi yang dilaporkan oleh pemerintah Kota Jambi berdasarkan Undang-Undang ITE kepada Kepolisian Daerah Jambi. SFA menjadi viral di media sosial setelah mengunggah video yang menyatakan bahwa ia dilaporkan oleh pemerintah Kota Jambi. Setelah unggahan tersebut viral, para pengguna media sosial segera menandai akun Twitter Mahfud MD. Mahfud MD akan berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kurung PPA, Komisi Kepolisian Nasional dalam kurung Kompolnas, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam kurung KPAI untuk memberikan pendampingan kepada SFA. Terima kasih atas informasinya. Nah, ini kan tweet yang kemarin nih, sorry dipotong karena udah tinggal bahas isi tweetnya doang gitu kan. Iya. Yang membagongkan itu netizen udah dapat banyak bukti kalau justru orang yang dikirim sama Pak Mahfud itu, kalau kata netizen ya, malah ikut mengintimidasi si SFA ini. Syarifah Fadia Akaf, siapa gitu lupa nama. Iya, Alkaf gitu. Jadi menariknya meluncur nih. Jos. Nih yo, kita berangkat dari sini. Ceki people. Play. Nih. Siswi Jambi ya diintimidasi Ibu Iin dari PPA Pemprov untuk damai. Nah, kan berawal dari sini kan izin lapor Pak, terus direspon sama Pak Mahfud tuh. Berkoordinasi dengan PPA bla 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 bla. Enggak, yang ini yang Partai Sosmed. Itu dia ngebales ini ya. Ngebales punya Pak Mahfud. Balas. Ya oke. Dan sekarang kita meluncur. Just. Nah, setelah si siswi ini direspon sama Pak Mahfud gitu. Nih, disusul gempa awal John akun IG susul gempa awal John akun IG Ibu Iin PPA Pemprov Jambi langsung digembok usai ketahuan intimidasi siswi SMP SFA. Nah, si ini Pak Gempa. Ya enggak? Ya, ini Ibu Iin, perwakilan dari Pak Mahfud. Oke. Yang kata netizen nih bisa dibaca intimidasi siswa SMP ini untuk berdamai gitu. Ya. Tuh. Akun IG Ibu Iin Pemprov Jambi langsung digembok usai ketahuan intimidasi siswa SMP gitu. Nah, kemungkinan karena dia itu orang suruhannya Pak Mahfud gitu untuk kontrol sana deh, lurusin deh gitu kan, yang masa harus gue yang turun gitu, apa fungsi Anda gitu kan. Kemungkinannya bahwa hasil laporan dia yang menjadi pembisik untuk si Pak Mahfud, yang akhirnya Pak Mahfud berstatement di depan wartawan di Jakarta ini. Begitu. Tapi nggak cukup sampai di sini, ada lagi meluncur. Just. Ini Fadianya langsung minta penjelasan ke Pak Mahfud kenapa ada statement kayak gitu. Dibilang dia membohongi polisi, dibilang apa, wadididau, ceki-ceki people. Play. Pada yang terhormat Bapak Menkumham Republik Indonesia Bapak Mahfud MD, kepada yang terhormat Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, kepada yang terhormat Bapak Kapolda Jambi Jenderal Rusdi Hartono, mohon izin saya menyampaikan atas dasar keterangan dari Bapak Menkumham Republik Indonesia Mahfud MD yang mengatakan di segmen media massa CNN Indonesia pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 yang berbunyi, di antaranya saya bersalah karena emosi memfitnah kantor polisi. Saya tidak tahu bersumber dari mana. Di sini dapat saya jelaskan dan saya klarifikasi bahwa saya tidak pernah sama sekali mengatakan baik secara langsung maupun di akun video TikTok saya memfitnah kantor polisi. Saya hanya mengkritik instansi Pemkot Jambi dengan perkataan yang tidak baik, tidak dapat ditiru. Karena saya seorang pelajar dan juga guru-guru saya serta orang tua saya tidak pernah mengajarkan tentang perkataan seperti itu. Dikarenakan saya dalam keadaan emosi yang tidak dapat saya kontrol menjawab pernyataan dari pihak Pemkot Jambi tentang poin-poin yang saya anggap tidak semuanya benar atau hoax. Karena saya mempunyai bukti dan data-data, itu hanya semata-mata saya memperjuangkan hak-hak nenek saya sebagai pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang diambil hak kemerdekaannya.
perlu bapak-bapak terhormat ketahui bahwa saya memperjuangkan nasib nenek saya ini sudah maksimal dan secara berjenjang melaporkan hampir 10 tahun lamanya. Sampai saat ini tidak ada kepastian hukum dan keadilan buat beliau. Demikianlah pernyataan ini dan klarifikasi yang saya sampaikan dengan sebenar-benarnya di lapangan, tidak mengarang-arang cerita. Atas perhatian bapak-bapak saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf dan harap dimaklumi. Tembusan yang terhormat yang mulia Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Goksnya udah dilaporin, diintimidasi, difitnah. Hei, anak pejabat-pejabat yang tua-tua segitu ketar-ketirnya ngelawan siswi SMP, sampai berlaku seperti itu. Iya, padahal kan ya udah kalau memang terbukti kayak gitu, kayak tinggal minta maaf aja nggak sih? Iya, minta maaf dan ya udah dirapin lagian kan memang melanggar perda kan. Dia bilang, "Nyo, kasihan gak ada yang bantu." Akhirnya di backup sama partai sosmed. Wah, habis-habisan dikulitin, habis-habisan meluncur ke Twitter. Cus. Nih dari sini yang menarik nih. Metro Jambi ya. Siapa di balik PT RPSL, perusahaan pelet kayu milik pengusaha Cina yang bla 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 bla. Nah, di sini kan ada captionnya ya. Sikat. Setelah membaca berita ini berarti tidak salah adik SFA menyebut perusahaan Cina sebab pemiliknya memang dari negeri Cina, bukan TNI suku Tionghoa. Jadi tidak ada unsur SARA sama sekali seperti yang dituduhkan Gema itu. Katanya gempa kali ya. Kenapa ada statement seperti ini? Karena nih di scroll nih. Ini laporan tuduhan SARA dari Gempa terhadap SFA, dituduh SARA gitu kan. Sejak kapan menyebut perusahaan Cina dianggap SARA? Jika perusahaannya memang berasal dari Cina, masa harus dibilang perusahaan Inggris gitu kan, agar tidak dianggap SARA gitu kan ya. Kami pikir justru Pemkot Jambi yang sudah bermain isu SARA dalam kasus ini. Yes, setuju, karena dari scroll lagi ke atas yang ini ya, dari artikelnya memang perusahaannya dari Cina. Pemiliknya memang dari sana gitu. Bukan dia bilang perusahaan Cina terus perusahaan itu sebenarnya WNI Indonesia yang keturunan Tionghoa. Enggak, emang bener perusahaannya dari Cina, sama kayak oh itu perusahaan Inggris. Memang perusahaannya perusahaan Inggris yang punyanya orang Inggris gitu. Wah, dipelintir. Kenapa nih dipelintir seperti ini? Bahkan diposting sama Tribun Jambi katanya Maya, kalau nggak salah nih. Kayak gimana videonya, ceki video play. Kami Pemkot Jambi itu tidak anti kritik, tapi tetap kritik itu disampaikan tidak dalam bahasa yang memuat unsur saranya. Nah, terkait dengan inilah kami dari pemerintah Kota Jambi merasa itu bukan kritikan dan itu sudah ada unsur saranya. Kami berkonsultasi dan berkoordinasi untuk membuat laporan pengaduan ke Direktorat Kriminal Khusus Polda Jambi, dalam hal ini unit Cybercrime, untuk melaporkan akun TikTok atas nama Fadia Alkaf. Nah, jadi ini perlu diperjelas nih bagi Come on man, yang bikin netizen heran, ini kenapa Tribun kok ngasih spotlightnya ke pihak Pemkot Jambi tok gitu, nggak ngasih spotlight ke siapa namanya? Iya, ternyata nih, lihat Mbak dan Mas presenter Tribun Jambi, gesturnya tunduk banget sama Gemba di video yang tadi ya. Mungkin Tribun Jambi takut anggaran kemitraan dengan media disunat lagi oleh Abu Bakar. Soalnya ada artikel seperti ini. Kabak Humas Kota Jambi, Abu Bakar sunat biaya mitra media. Wadididau. Apakah cuma cocokologi artikel dengan caption? Tapi ada lagi berikutnya nih. Boleh disikat Ibu Nyonyo? Ini loh si Abu Bakar yang chat provokatifnya bocor. Dialah yang berkuasa mempengaruhi keperpihakan media di Jambi lewat anggaran kemitraan media Pemkot. Makanya dalam chat ini dia sebut-sebut media massa. Oke, chatnya kayak gimana? Ini ada Pemkot Jambi disensor, ini nomornya disensor. Masih tampak angkunyo katanya tuh. Oh, ngomong ke kamu kali. Bukan dong. Oh, bukan dong. Tak tampak seperti orang nyesel dan bersalah. Mestinya Dio preskon via media massa minta maaf secara terbuka kepada semua ASN Pemkot yang telah dia fitnah, bukan cuma di akun medsos TikTok dia aja katanya. Video ini juga tidak mengklarifikasi substansi yang telah dia tuduhkan ke Pemkot dan Pak Wali. Kasih jerak
dulu Pak Kabak, biar berproses dulu sampai dia guling-guling. Astaga. Sumpah ini bapak-bapak ibu-ibu ini kayak nggak, ya salam. SMP loh. Kayak lucu aja nggak sih Mang, kayak itu grup WA ya kan? Iya. Grup WA dipakai buat apa ya istilahnya, kayak perencanaan busuk buat ya salam. Pemerintah loh. Ya salam. Astaga. Nih. Ada lagi dari Ving nih ya. Berarti kalau rasis ya misal kita bilang kerah Cina atau motor Cina, pacar Cina dan itu gitu. Apakah penyebutan itu menjadikan si kerah atau motor dan makanan itu berkebangsaan? Apa gitu? Baru ini perusahaan punya citizenship katanya. Sekolah di mana sih? Apa perusahaan Cina karena takut dibilang sara gitu kan? Ya wadididau, bingung sekali ini ya. Yang aku heran kenapa bapak-bapakan ini ketar-ketir sampai segitunya pengen ngejatohin adik kita loh. Tolonglah Pak. Kayak, ya Allah tolong. Aku nggak tahu sih ya itu terserah mereka gitu kan, terserah pemerintah mereka gitu kan. Kayak grup itu bukannya dipakai buat kayak ngomong koordinasi kerjaan gitu. Grupnya lihat namanya, grupnya pemerintah Pemkot Kota Jambi gitu kan. Gibah. Tapi dijadinya gibah. Dan punya perencanaan busuk. Kasih ini apa namanya, kasih jerah dulu Pak Kabak, biar berproses dulu sampai dia guling-guling. Terus ini yang aku heran tuh, dia bilang harusnya tuh dia minta maaf kayak di bikin preskon di via media massa, minta maaf secara terbuka kepada gitu-gitu kan, bukan cuma di TikTok aja. Lah terus mau lewat mana? Orang dia juga cuma TikTok doang punyanya. Kalau emang itu suruh ini dong, suruh datang ke nyamperin dia stasiun tuh TV gitu, suruh jelasin kronologinya menurut si adek ini dari sisi dia tuh gimana, jangan langsung dipaksa begitu. Kacau. Jadi banyak yang membantu. Kita menuju lagi ke partai sosmed nih. Jos. Nah di sini menarik banget nih. Di 4 jam yang lalu nge-tweet nih ya, ngasih ultimatum. Kami masih menunggu klarifikasi tuduhan fitnah Pak Mahfud MD. Wow, di tag terhadap SFA. Jangan sampai kita nanti mendapatkan pemimpin yang mudah memfitnah rakyatnya sendiri. Hati-hati Pak Mahfud, ini bisa jadi blunder buat Pak Mahfud. Padahal istilahnya yang berbohong dalam tanda kutip misalkan adalah orang suruhan dia yang jadi pembisikan nge-report kan. Ini Pak hasil reportnya Pak gitu. Setelah Bapak menyuruh saya untuk turun langsung bantu ke Jambi gitu kan. Iya, gila sih. Maksudnya kayak kalau sampai kayak gitu nih. Terus video yang tadi yang dia si siapa Fadianya ngejelasin terus Pak Mahfud lihat, kayak bisa dipecat gak sih Mang? Iya bener, si ibu ini tuh. Ya karena dia udah dikasih tanggung jawab buat melindungi gitu kan. Karena kan di situ kan dia udah ngejelasin kan kenapa dia kritik, terus alasannya mengkritik apa gitu. Makanya kayak bisa aku Pak Mahfud, Mamang si ibu itu gitu kan. Mang siap kesana kan memang di situ ya. Iya. Itu tolong lindungin itu anak itu gitu kan. Karena dia begini tolong lindungin. Siap. Lindungin hak-haknya bla 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 bla. Siap. Terus tiba-tiba Mamang aku lapor. Iya. Lapor Pak. Bohong dia, pita polisi dia. Iya kan kayak gitu. Kayak gitu kan kayak aduh, malu-maluin banget sumpah. Katanya nggak anti kritik gitu kan, tapi harus kritik lah dengan bahasa yang sopan, baik dan benar. Tolonglah, kayak pura-pura nggak tahu aja gitu kan. Yang udah contoh yang Lampung awalnya dikritik sarkas, bisa jadi kolam nih, bisa jadi kolam nih. Nggak digubris. Begitu bawa-bawa dakjal gitu kan, langsung ramai ketik segala itu, rapi langsung. Akhirnya langsung dapat 800M buat perbaiki jalan langsung dari presiden langsung. Yang prosesnya belum ada di video gitu. Sekarang kita scroll lagi Nyoh. 9 jam yang lalu, captionnya makin bergulir. Apa nih? Ada foto atau skena nih. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, kop suratnya mah ya. Ini ada rapat dengan pendapat berarti 2 hari yang lalu. Menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Aliansi Mahasiswa Jambi. Oh iya, siapa namanya? Dia juga di backup sama Aliansi Mahasiswa Jambi ya. Yang disampaikan di kantor DPRD Kota Jambi pada Rabu tanggal 07 Juni 2023 tentang permasalahan rumah keluarga Nenek Hafsa. Maka bersama ini kami mengundang saudara untuk hadir pada rapat DPRD Kota Jambi. Demikian bersama, terima kasih.
ini untuk siapa sih? Kepada yang terhormat. Apa ini kosong gitu kan maksudnya gimana ya? Aku nggak ngerti pokoknya Maya. Yang jelas captionnya makin bergulir. Back lagi. Just. Nih yo, di 20 jam yang lalu aku ngeliat ini tweetnya menarik nih. Kita kerja bersama Pak Mahfud untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi atas tuduhan ngawurnya itu. Katanya setidaknya beliau harus melakukan cross check untuk mendapatkan info dari semua pihak sebelum memberi stempel bersalah itu Pak. Ya. Seumur hidup bersalah seumur hidup pada anak yang masih panjang masa depannya gitu kan. Kan jadi citranya ya elah berarti nih anak ini kalau yang kemakan ya. Iya. Ya berarti cuman ini doang apa nyari viral doang nyari sensasi doang ini anak gitu. Padahal jelas-jelas yang dia perjuangkan tuh ada bentuknya tuh. Ada rumah fotonya Nenek loh. Hafsah, Ya Sampai Allah. videonya pun ada kan kalau nggak salah. Terus ini yang menarik nih, kenapa harus SFA yang melaporkan jika jelas-jelas PT RPSL melanggar peraturan? Bukankah Pemkot harus menindak secara otomatis? Masuk akal kan? Dan jika Pemkot tidak sanggup bahkan malah membela pelanggar aturan, bukankah Pak Mahfud MD harus bertindak bukan malah membela Pemkot? Itu mau bahasanya bahasa apa kek? Bawa bahasa Myanmar kek, bahasa kasar kayak gimana kek, di situ kan di attach ya bahwa perda yang bilang kalau kata si siapa namanya Fadia itu maksimal tuh 5 ton, sedangkan yang dilewatin itu 20. yang ngelewatin itu 20 ton. Dari situ aja udah miss kan. Iya. Mau si Fadia bahasanya anjing babi bangsat apapun itu, ini ada apa namanya? Dia ngasih fakta bahwa ini udah melanggar Pak gitu. Iya. Jangan tunggu saya laporin dulu, viral dulu baru diproses gitu. Cuman Mang, kalau misalnya apa namanya ya, aku masih kayak agak ragu deh kalau Pak Mahfud beneran ngomong gitu karena katanya kan di video. Pak Mahfud bener ngomong gitu. Cuman yang dipermasalahin adalah info dari mana gitu. Pak Mahfudnya bisa dapat info seperti itu dan dia langsung nyampein ke wartawan. Nah, siapa pembisiknya? Itu sebenarnya kalau dari aku tanda tanya besar, siapa pembisiknya? Karena pasti dapat dari pembisik. Karena Pak Mahfud nggak turun langsung. Iya. Itu pasti dapat dari pembisik hasilnya. Ya buat apa gue punya karyawan gitu. Iya, benar. Kalau harus turun-turun semuanya mah gitu loh Nyo. Heran aku. Nih Nyo, nih hasil analisa nih. Pendamping yang mana? Tanda tanya. Jika yang dimaksud oleh Pak Mahfud itu pendamping dari pusat itu adalah PPA Pemprov Jambi, ini maka dia lebih berperan mendampingi sesama sejawat PNS daripada si anak. Bukan hanya posisi duduk dan fotonya yang salah, tapi juga turut aktif mengancam si anak. Fotonya kita lihat. Jos. Nah ini dia, si anaknya di sini, ya yang disensor. Dianya di sini. Katanya mendampingi, harusnya di sebelah sini. Betul. Tapi sebelah sini nggak masuk kamera. Oke, nggak apa-apa alasannya. Nih lagi. Jos. Tuh. Harusnya mungkin dia harusnya ada di sebelah sini dong. Betul. Bener nggak? Betul. Beneng Dor. Betul. Iya, jadi ya masuk akal. Sepertinya membela kawan lama gitu. Back to the back. Jos. Nyoh. Bahkan sampai Mas Uya turun tangan ikut ngeblow up ini nih, biar rame nih ya. Iya. Captionnya disuruh dampingi malah mengancam. Biar netizen yang menilai fenomena ini netizen cerdas pasti paham. Betul. Ceki Pepli. Play. Oh iya, nah menarik nih. Pak Mahfud kan bilang pertama kali awalnya bahwa tolong dampingi anak ini, ya kan? Pak Mahfud bilang saya akan dampingi anak ini karena ada anak SMP yang dilaporkan oleh Pemkot Jambi. Pak Mahfud yang membela di anak ini, Iya. ya kan? Suruh kirim orang mendampingi. Benar. Ada yang datang nggak? Ada dari PPA provinsi. Tapi Ibu siapa? Ibu Iin. Ibu Iin, yang kemarin juga akunnya akhirnya digembok ya? Iya. Iya. Nah, Tapi apa nih? Tapi apa? Oke. tapi yang sebenarnya itu saat di ruang siber Polda Jambi, Iya. di situ di ruang itu PPA-nya dari mana nih? Dari PPA provinsi Jambi. Pemprov. Iya. Oh berarti kalau Pemprov kepanjangan tangan dari pemerintah pusat ya? Iya. Karena Pemprov ya? Heeh. Mungkin ya ini kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Oke, terus? Nah, jadi di dalam ruangan itu hanya ada Fadia, Mama, PPA Ibu Iin itu dan pihak PPA lainnya. Melindungi kamu nggak? Membela kamu nggak? Enggak, sebenarnya seperti ini Om. Yang Nah ini menarik nih. PPA harusnya melindungi dan juga mendampingi kamu. Tapi apa yang terjadi? Aduh, aku nggak sabar ini kebongkar semuanya. Rontok Nyo, banyak pihak-pihak yang rontok Nyo, sumpah. Siapa namanya? Aduh, kok lupa. Fadia? Keren, respect. Kalau aku jadi Fadia tahu nggak Mang? Apa? Aku taruh HP sebelum masuk ruangan tuh. Aku taruh HP dalam kondisi rekam suara. Tapi kemungkinan
digeledah dulu biasanya Nyo. Oh iya sih. Tapi aku salvokin sebelum kita lanjut. Ini Fadia ini mentalnya sumpah. Iya, Gencet kanan kiri oleh orang besar yang gimana gua ngejatohinnya ibaratnya kan. Tapi di sini masih dia mau Masih tangguh. Iya, masih Sumpah. apa ya namanya? Ngasih tahu faktanya gitu ya. Keren, lanjut lagi. Lanjut. Tapi jadi yang terjadi situ katanya, Fadia kamu harus mikirin masa depan katanya. Betul. Oke, masih iya benar. Iya. Fadia bilang kamu harus selesai permasalahan dengan Pemkot Jambi. Ini harus ditanda tangan. Nanti bisa iya. Harus ditanda tangan. Iya, memaksa untuk menandatangani nanti. Apa yang ditanda tangan? Nah, itu Fadia baru tahu di saat Fadia datang hari itu katanya mau ditemukan dengan kabak hukumnya, mau diadakan rapat di Polda. Si Gempa ini. Iya, si Gempa. Oke, Pak Gempa. Iya, Pak Gempa itu Oke, kan. iya. Nah, jadi Fadia Fadia ini ya si Gempa. Kayak akrab gitu lah. Tapi kan dia ingin mengiyakan kata Bang Maksudnya, Uya. lanjut lagi. Lanjut. kenapa Fadia nggak mau minta tanda tangan, bilang Fadia kan sudah minta maaf sudah tulus dari hati, dari awal, dari awal juga dan laporan pun tidak dicabut kan, bilang kamu pokoknya harus tanda tangan, kalau kamu nggak tanda tangan nanti kamu akan cacat dihukum, kamu nggak bisa sekolah nanti untuk sekolah itu surat menyuratnya akan dipersusah katanya. Oke, jadi kata Bu Iin, si PPA Pemprov ini, iya. Kamu harus tanda tangan, kalau enggak kamu akan cacat hukum, surat menyurat akan disusahkan, sekolah akan dipersulit. Iya, dan nanti ada SKCK kalau kamu masuk kuliah ataupun mau bekerja. Ini bukan membela, bukan mendampingi dong namanya. Dia apa dengan modus nakut-nakutin susah dapat sekecek gitu Nyo. Sekecek. Bukan bener kata Mas Uya, bukan mendampingi malah Betul. mengintimidation. Iya, Wow. jadi harusnya kan ada di pihaknya siapa Fadia gitu, tapi malah ada di pihaknya si Gempa. Pak Mahfud berarti bisa juga ya punya kesalahan ya, salah menunjuk orang gitu. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Menakut-nakuti atau mau apa ya? Atau mungkin apa nih? Apa ya? Kalau PPA harusnya membuat tentram, damai dulu, tenang, ya kan? Bener gak? Mendampingi namanya perempuan dan anak, ya kan? Bener gak? Bukan malah, kamu merasa diintimidasi gak sih? Coba saya tanya. Terintimidasi, makanya itu yang membuat Fadia harus terpaksa tanda tangan. Akhirnya kamu tanda tangan? Iya, Apa karena yang kamu tanda tangan? tentang laporan dicabutnya dari Pemkot itu untuk pencabutan. Padahal aslinya Fadia nggak mau tanda tangan. Nah, takut nanti ini digoreng ataupun sebagai intimidasi lagi kan. Nanti nanya ke Fadia lagi imbasnya. Itu yang Fadia takutin. Tetapi karena Fadia mikir nanti akan cacat di hukum, cacat di negara kan. Bagaimana? Nah, itu yang akhirnya memaksa Fadia untuk tanda tangan. Isi tanda tangan jadi apa? Isi tanda tangannya Fadia nggak boleh melakukan hal tersebut mungkin yang karena perkataan itu, dan itu pun ada hikmahnya. Memang Fadia kepada yang lebih tua, apalagi Fadia Ya benar, itu benar. zuriat Rasulullah, Benar. jangan sampai mencontohkan ke masyarakat, lainnya. Jangan lagi ngomong iblis. Iya. Itu saya setuju, itu saya setuju. Iya. Iya. Nah, itu mungkin ada hikmahnya juga benar. Iya, Nah, iya. tapi di dalam keterangan itu harus memaksa tanda tangan itu yang Fadia ya udah kayak gimana memaksa itu jadinya. Oke. Nggak benar-benar ikhlas dari hati untuk tanda tangan. Karena kan kalau misalnya memang mau cabut laporan Pemkot ya cabut aja, karena kan udah tahu ini kan anak di bawah umur. Iya. Seharusnya dilindungi oleh pemerintah, negara pun harus melindungi. Tetapi kenapa malah dilapori? Yang kamu tanda tangan kamu baca lagi tuh, kamu dapat kopinya nggak? Dapat ini yang Fadia tentang kopi itu Fadia dapat. Iya. Nah, di pembahasan itu nggak ada yang aneh-aneh, memang katanya nggak berhubungan hal itu lagi sama Benar. pihak Pemkot akan mencabut laporan, itu aja. Oh, jadi seolah-olah kamu habis tanda tangan, nggak mau ngulangin lagi, akhirnya Pemkot mencabut laporannya. Iya. Setelah kamu menandatangani surat itu. Iya, benar. Oke, saya udah mulai mengerti. Ini Nyo, sebenarnya plot twist yang dipelintirnya tuh tidak mau mengulangi lagi gitu. Karena seakan itu adalah kesalahan gitu. Iya. Padahal kan poinnya ya memang ada bahasa-bahasa yang tidak pantas, oke, gitu kan. Ya. Tapi poinnya kan si kritikan itu berdasarkan ada pelanggaran nih. Ini kritikan berdasarkan pelanggaran yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut gitu loh. Iya. Bukan berdasarkan gue pengen ngeritik aja. Enggak, ini ada pelanggaran, impactnya ke rumah nenek gua. Betul. Begitu. Jadi terkesan tidak akan mengulanginya lagi. Itu kan kayak terkesan kesalahan ya. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kayak kesannya tuh kitanya yang salah gitu. Iya. Tanpa ada, maksudnya balik lagi yang aku bilang, tanpa ada yang mendasari
kenapa sih muncul kritikan ini gitu loh. Kenapa sih gitu. Iya, bukan yang asal kritik. Bukan yang asal kritik yang kayak gini. Wah, ini Pemkot Jambi kerjanya nggak benar, tapi nggak ada embel-embel yang lain gitu kan. Nah, kan ini jelas gitu. Basic yang dikritik, permasalahannya ada permasalahannya kan? Apa? Terus buktinya pun ada gitu. Jadi kayak kenapa yang diutamakan itu malah yang bahasa iblisnya itu gitu loh, aneh banget. Iblis. Pusing anjir, pusingnya. Pokoknya tetap kita kawal ini emang ya. Kita kawal, kuning-kuning peduli setan. Dilihat aja di grup sampai digituin. Ini siswa SMP. Masa mau digulung sama bapak-bapak, katanya biar jerah sampai guling-guling apa gitu. Tapi gokil ya emang ya. Partai sosmed bisa dapat Partai sosmed respect bosku gitu. Keren. Sekarang kita next aja. Cus. Ya. Ya. Biar nggak pusing, nggak emosi jiwa, kita lihat dulu aja ini intermezzo dari Pakmu dan Padil. Oke. Ceki pipli. Play. Oke guys, sekarang sebelum endorse, aku mau selalu mulai olahraga dulu guys. Jalan-jalan, lari. Nah, yang olahraga siapa? Situ, aku jalan-jalan, lari. Suka kali. Nah, gue kepet tuh jalan kali. Kan masih awal, nanti baru lari. Sorry guys, yang nggak tahu siapa ikut-ikutan. Jadi gantian si Padil yang digangguin sama Pakmu. Tapi tetap Pakmu yang emosi. Gue kepret juga lu. Tapi lucu pas datang WD gitu. Olahraga nih, jangan jalan, lari katanya nih. Giliran lari beneran Pakmunya nggak mau meluncur. Cus. Nih tadi disuruh jangan jalan, lari. Ini giliran lari beneran Pakmunya nggak boleh katanya, kata Pakmu. Ceki people. Play. Papa, dia nggak betah. Kemarin kan Papa sudah lari kan? Ini lari nih. Belum, itu mau jalan tempat. Nah, coba lari gitu, iya. Coba lari, iya. Oke. Udah. Pelan-pelan. Jangan dimati. Kencengan. Apa? Kencengan. Ya, mau jadi pelari. Pelan-pelan, orang nggak ada langsung kucuk-kucuk tuh nggak ada. Kalau di agak gua aja. Tuh ya, serba salah. Ya gitu dong lari gitu. Tapi nggak boleh kekencengan, suruh pelan-pelan. Gimana? Ini kayak membuktikan kalau dia peduli gak sih sama anaknya. Kayak ya udah lu lari, kata jangan kenceng-kenceng, jangan gitu. Udah. Lucu banget. Tapi menarik juga, ini mesin begini listriknya gede nggak ya gitu? Kenapa Mama mau? Iya, kalau kita punya ini pasang di sini gitu ngejepret kan ya kosannya. Ngerinya ngejepret yo, janganlah gede kayaknya mah ini mah ya. Mending kita ke next ya. Next. Ninyo, dia lagi. Take people. Play. Ya guys, aku tuh lagi rutin ini treadmill karena aku tuh mau lari maraton. Iya dia lagi dah. Astagfirullahaladzim, Fadil. Setiap kali di sini Papa jatuh. Lihat, kalau pegangan jatuh. Kenapa Pak? Ada apa? Iya nih bisa cara mundur juga. Yang terjatuh oleh. Aduh, kepet berat. Ya kenapa? Ini mau lihat Adil lagi. Mau lihat Adil aja. Udah, silakan. Terima kasih. Enggak. Boker banget gitu. Jatuh. Pegangan. Jatuh. Sumpah definisi bapak-bapak banget udah emang ini Pakmu. Terus gemoy udah banget. sana. Enggak gitu ya Allah, Pakmu gemoy. Lucu banget, Pakmu. Satu lagi dong. Luncur. Yo. Ya. Ini katanya Pakmu lagi pesugihan. Oh. Ceki people. Play. Oh, dari kaca jendela. Kenapa? Halo. Selamat datang. Kapan datang? Papa yang ngapain? Kenapa? Apa? Lagi mandi. Pesugihan lagi. Lagi setiap masuk ke sini lagi begitu. Demi Allah.
Bapak Lagi wangiin kamar. Lo wangiin kamar. Oh. ini nebar-nebar ini ya biar rezeki masuk gitu. Ini wangiin kamar, Dil. Jadi Allah ngasih. Yang ini pewangi kayak obat nyamuk bakar Iya, gitu. iya. Dibilangnya pesugihan, dia nggak mau banget dibilang pesugihan, panik sendiri dianya. Makanya ada ketahuan. Apalagi Pak Muh itu kan dia apa sih kayak dari orang Arab langsung ya. Nah. Jadi pewangi-pewangi kayak gitu udah lumrah gak sih? Kenapa? Apa? Iya. Susuk dia lagi. Hebat udah lu. Lagi setiap masuk ke sini lagi begitu. Demi Allah. Bapak Lagi wangiin kamar. ini nebar-nebar ini ya biar rezeki masuk gitu. Ini wangiin kamar, Dil. Anjir, klarifikasi sama anak sendiri aja wangiin kamar, Dil. Ya Allah, Fadil. Lucu banget. Emosi jiwa. Udah lah ya, Nyoh, cukup menghibur kita dari emosi yang tadi ya. Iya. Sekarang kita meluncur ke Sayteng tuh. Super. Thanks. Lucu. Cus. Nyoh, Ya. opening Super Thanks Mamang Bintang dulu. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk komen-komen, bersisap-sisap, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Langsung yang pertama ada dari the one and only Alfia Gataviana Biprilly Queen. Nitip lapak dulu ya. Hehehehe. Lanjut dari Ardiar ini. Boleh disikat. Kalau tangan diborgol kanan kiri lah, kalau lehernya mau diborgol sama leher satpamnya sendiri apa gimana Mang katanya. Begini ya, Ada aja leher diborgol katanya. Begitu leher di borgol atau kumaha. Enggak muat dong. Next Adika Pandu NR. Pas restonya dicat kuning sama hijau, imbas si security-nya buat masalah katanya Mai. Yuk kabur yuk Torajeus. Satpam kagak pakai pendidikan ya begitu katanya, pakai Waduh. borgol di leher. Kok di leher katanya. Yang pakai di leher itu rantai motor. Besok dicontohin ya sama Bang Ojol katanya. Mau jadi Ghost Rider aja pakai rantai di leher. WordPress arogan banget, baru jadi satpam aja songong gimana jadi isi lop katanya Maya. Kan bisa ngomong baik-baik, clarification, tanya baik-baik ojolnya. Betul. Coba belajar dulu dari satpam Bang BCA. Wow, itu the best, yang ramah-ramah. Satpam BCA tetap the best satpam in the world. Selamat siang Bu, ada yang bisa dibantu? Iya, keren. Nextnya sama Yuda Pratama. Assalamualaikum Yomang dan satu people. Terima kasih tongkrongannya ke Alvia. Ternyata pakai borgol di leher ya. Jadi ragu sama sertif gardanya. Pak ojolnya orang baik, kelihatan sopan gitu. Sama Via tanda tanya. Uang selalu berkuasa kayaknya ya. Menguap bisa menular karena pada dasarnya manusia memiliki rasa empati. Jika kita tidak melihat orang menguap kita melihat orang menguap tapi nggak ikut. Kita akan ikut menguap karena rasa empati itu. 11-12 sama lihat orang nangis, ketawa dan marah juga sama reaksi empatinya. Sehat selalu semuanya. Wah, Sinaga Parholong. Numpang ya Kak Alvia, aku sih cuman kesal kasus MDS alot banget kayak kulit kerbau. Ya. Apa mereka itu kerbau katanya? Ya. Cuma nanya aja, salam S3P. Ya, serem banget pertanyaannya. Jadi Ki Abdul Rahman 2023 masih ada orang primitif. Dari lama Mamang dan kita konsisten kawal ojol biar kejadian seenaknya ini hilang. Malah ada lagi sulit. Mang Riki sulit ini mah. Selalu aja ada oknum yang membagongkan. Dan habis. Siap dimak-mak lagi. Borgol leher. Terima kasih kepada para Sultan Santuy kita, the one and only Alfia Gataviana Biprilly Queen sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan dua topi mako. Cabut dulu dan ciao.